Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orbit, perkenalkan kami dari kelompok apa aja boleh dah, ingin mempresentasikan mengenai hasil proyek akhir kami yaitu tentang penggunaan media pipe dan GTTS dalam perancangan program penerjemah bahasa isyarat dalam bahasa suara. Oke, baik. Di sini adalah tim kami, yaitu yang pertama ada Anjar dari kelas Jatayu, yang kedua ada Faisal Faris dari kelas Eunoia, yang ketiga ada Ricci dari Zulkarnain dari kelas Jatayu, yang keempat ada Angga dari kelas Jatayu, dan kelima ada Rizky dari kelas Jatayu. Oke, baik. Untuk selanjutnya latar belakang akan diterangkan oleh teman saya yang bernama Anjar. Silahkan. Baik, untuk latar belakang sendiri, dalam melakukan komunikasi, manusia pada umumnya memerlukan media ataupun metode untuk menyampaikan informasi, biasanya dalam bentuk bicara ataupun tulisan. Nah, untuk manusia normal sendiri, pada umumnya berkomunikasi dengan cara saling berbicara. Namun, hal itu tentu sulit dilakukan untuk kalangan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Oleh karena itu, biasanya penyandang disabilitas ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Yang mana permasalahan utamanya adalah tidak semua orang mampu memahami bahasa isyarat. Oleh karena itu, bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Nah, untuk solusinya sendiri dari permasalahan tersebut, salah satunya itu adalah dengan membuat program penerjemah bahasa isyarat ke dalam bahasa verbal, yaitu bahasa suara. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema tersebut untuk membantu komunikasi antara manusia normal dan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Sesuai dengan judulnya sendiri, di sini kami menggunakan dua tools utama yang akan kami uji coba. Yang pertama adalah media pipe, yang mana media pipe ini digunakan untuk mendeteksi pipeline dari kerangka tangan kita. Kemudian GTTS ini digunakan untuk mengkonversi bahasa teks dari teks menuju ke bahasa suara. Nah, untuk selanjutnya yakni pengumpulan dataset yang akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Angga. Baik, pengumpulan dataset next. Di sini dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah gestur gerakan tangan, bahasa isyarat untuk frasa yang sering digunakan dalam perpustakaan. Jadi di sini kami melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang yang ahli dalam ilmu bahasa isyarat untuk menggali dataset yang akan dikumpulkan nantinya. Dataset tersebut nantinya akan berisikan 9 frasa. Yang pertama saya, kedua kamu, ketiga ingin, keempat meminjam, kelima mengembalikan, keenam mencari, ketujuh buku, ke-8 sudah, dan yang terakhir adalah terima kasih. Next. Itu berikutnya yaitu kriteria dataset. Yang pertama, dataset diambil menggunakan kamera utama laptop dengan bantuan algoritma action recognition. Yang kedua, dataset akan berisikan koleksi sekitar 405 ekstrak point. Yang ketiga, dataset akan berisikan 30 data untuk setiap gestur gerakan bahasa isyarat. Yang keempat, dataset akan berisikan 30 frame untuk setiap data gestur gerakan bahasa isyarat. Yang terakhir, tentunya dataset ini terdiri dari 9 frasa tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ricci. Baik, selanjutnya yaitu training model. Nah, proses training data ini kami menggunakan arsitektur LSTM, karena LSTM dirasa lebih akurat dibanding RNN biasanya. Lalu, untuk activation function-nya, kita menggunakan Tanha. Nah, proses training ini dilakukan pada dataset yang sudah dibuat dengan epoch sebanyak 1000 dengan batch size sebanyak 30. Yang artinya membutuhkan 12 iterasi untuk satu kali epoch. Untuk optimizer-nya, kita menggunakan SGD dan dengan loss categorical cross entropy. Berikut yaitu model summary dari hasil training kita. Nah, jika kita lihat total parameter yang telah tertraining yaitu adalah 172.809.000. Lalu untuk yang tertrain yaitu sejumlah 172.809.000. Lalu untuk yang non trainable yaitu 0.
Dari hasil training kita diperoleh validasi akurasi tertinggi sebesar 1.0, yaitu pada epoch ke 358. Berikut gambar validasi akurasinya. Selanjutnya yaitu uji coba yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky. Baik, untuk uji coba di sini ada beberapa source code utama dulu. Pada slide ini terdapat dua fungsi. Fungsi ini akan membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan. Dan fungsi ini juga akan memberikan titik pada sendi jari dan telapak tangan. Untuk dua slide selanjutnya, yaitu ada source code untuk menjalankan program yang akan mendeteksi bahasa isyarat dan mengubahnya menjadi suara dengan bantuan pustaka Google Text to Speech. Baik, untuk selanjutnya ada uji coba yang telah dilakukan oleh Faisal Faris. Berikut ini adalah hasil mark tangannya. Mark tangan. Lalu jika ingin memulai pengenalan, bisa pencet spasi. Oke, langsung saja. Bahkan saya ingin mencari Oke, jika sudah, pencet spasi. Lalu akan muncul suara seperti berikut. Saya ingin mencari buku. Oke, baik. Jika sudah melakukan proses ini, bisa pencet escape. Baik, itu untuk uji cobanya. Selanjutnya ada uji coba dari masing-masing gestur. Di sini hampir semua gestur terdeteksi sesuai dengan kata-katanya. Yang tidak terdeteksi adalah gestur mengembalikan. Ia gagal terdeteksi dan terdeteksi sebagai kata sudah. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu penggunaan media pipe dan juga Google Text to Speech telah menjadi pilihan yang tepat dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan kedua pustaka telah memberikan hasil yang peneliti harapkan. Meskipun demikian, berdasarkan pendeteksian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa gerakan bahasa isyarat yang memang di depan kamera terlihat seperti sama, sehingga agak sedikit sulit untuk dideteksi dan memiliki probabilitas deteksi yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan hasil deteksi terhadap keluaran menghasilkan keluaran yang salah. Saran yang dapat kami sampaikan untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya adalah untuk melakukan variasi terhadap banyaknya frame dari masing-masing data dalam dataset. Penggunaan arsitektur jaringan saraf dan juga optimizer yang digunakan sehingga menghasilkan program yang semakin mendekati sempurna. Oke, baik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.